Halo everybody, welcome back to CS Zone. Nah, hari ini pembahasannya masih seputar produk mid-range in-ear monitor di harga 4.300 something. Ada Leadsure Cadenza. Apa sih istimewanya? Apa yang membuat in-ear monitor ini menurut gua pribadi jauh lebih oke dibandingkan beberapa line up Leadsure di harga yang sama? Let's go masuk ke pembahasannya Leadsure Cadenza 4. Audio buddy, Leadsure Cadenza 4 ini masih satu rentang harga dengan Leadsure S15 yang menggunakan driver planar magnetik. Istimewanya Cadenza 4 ini mereka menggunakan driver balance armature dan juga dynamic driver. Nice. Gua suka banget memang presentasi suara IM hybrid. Dan di IM ini ada satu poin yang menarik. Tapi sebelum pembahasan lebih jauh, mari kita unboxing dulu apa yang kita dapat ketika beli Leadsure Cadenza 4. Nah, audio buddy, apa sih yang kalian dapetin ketika beli Leadsure Cadenza 4? Nih, yang pertama udah pasti kalian dapetin in-ear monitornya. Yang kedua, kalian dapat case yang di dalamnya itu ada 5 pasang ear tip dengan ukuran dan jenis yang berbeda. Ada ear tip wide bore dan juga ear tip narrow bore. Wow. Nah, ini dia nih kabelnya. Keren ya? Kabelnya ini kabel modular loh. Jadi kamu dapetin 3 konektor langsung, yakni konektor balance 4/4, ada single ended 3,5 dan juga balance 2,5. Dan yang terakhir ini amplop, isinya manual dan juga kartu garansi. So, ini dia kelengkapannya. Lanjut aja kita bahas masalah build quality-nya. Dan di tangan gue ini adalah Leadsure Cadenza 4. Bisa kalian lihat, memang build quality-nya ini terbuat dari resin. Tapi resinnya bukan resin yang transparan, tapi dia lebih ke resin yang berwarna solid, yakni putih susu. Mungkin nggak semua orang suka dengan warna yang ditampilkan oleh Leadsure ini. Mungkin karena warnanya itu cenderung soft dan agak monoton. Namun tampilannya juga lumayan kebantu atau gedongkrak dengan faceplate yang terbuat dari bahan metal yang berbuat cukup asik dan kesannya futuristik. Konfigurasi pinnya sih dia menggunakan konfigurasi dual pin. Kabel yang dia pakai menggunakan kabel SPC modular. Jadi di paket penjualannya terdapat 3 konektor. Pertama, konektor single ended 3,5, konektor balance 2,5 dan juga konektor balance 4/4. Konektornya ini bentuknya L shape ya. Jadi buat teman-teman yang suka naruh source di saku, aman banget buat dipakai sehari-hari. Let's go, kita cobain aja apakah ini monitor ini nyaman untuk pemakaian long listening. Untuk fitting dari Leadsure Cadenza 4 ini lebih nyaman dibandingkan ketika gua di minggu kemarin bahas tentang Project M. In-ear monitor ini punya fitting yang lebih pas di daun telinga. Orang yang punya daun telinga itu menengah agak kecil gitu ya. Jadi plek banget di telinga, dan ukuran nozzle-nya pun cukup masuk ke lubang telinga lebih dalam sehingga kedapnya itu sangat bagus. Untuk bahan ear tip-nya sih lembut banget dan ini mendukung kekedapan suara. Jadi ear tip-nya juga menggunakan ukuran bor yang cukup besar. Efeknya gimana ke suara? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Seperti biasa, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai impresi suaranya, gue mau bahas sedikit spesifikasi teknis dari in-ear monitor ini. Yang pertama, Cadenza 4 itu menggunakan konfigurasi driver hybrid single dynamic 10 mm beryllium coated dynamic driver ditambah 1 Sonion BA dan juga 2 Knowles BA. Untuk sensitivitas sih lumayan di angka 102 desibel dan untuk impedansinya cukup kecil, ini 15 desibel. Tapi ingat, untuk in-ear monitor dengan konfigurasi hybrid, kalian tetap butuh DAC agar suaranya tuh proper karena butuh arus yang lumayan besar untuk menggerakkan semua drivernya. Impresinya sih Leadsure Cadenza 4 ini cukup oke, yang artinya itu in-ear monitor ini tuh bisa menghadirkan suara yang gua inginkan. Nah, gue sangat suka presentasi suara in-ear monitor itu yang punya mikro detail yang sangat bagus. Ini poin utama yang perlu gue angkat. Karena dengan multi driver yang dipakai di Cadenza 4 ini, mulai dari low frekuensi yang deep hingga high frekuensi yang benar-benar extend, gue bisa mendengar itu semua. Keren dong? Iya, in-ear monitor ini salah satu in-ear monitor hybrid yang bisa menghadirkan staging yang cukup pas untuk mikro detail yang cukup lebar ya. Pinpointnya sangat-sangat dapet. Jadi
gue bisa bedain berbagai instrumen, mulai dari teksturnya, positioningnya, dan semuanya itu crystal clear ya, bisa gue lihat atau gue rasakan ketika gue mendengarkan setupnya. Jadi buat teman-teman yang nyari setup analytical, ini masuk dong, masuk. Jadi teknisnya itu bisa dibilang sangat baik di harganya, namun nggak meninggalkan unsur musicalnya. Menarik ya. Tapi in-ear monitor ini cukup proper ketika di drive dengan DAC, punya output power sekitar 200 mW sampai 500 mW at 32 ohm, itu udah sangat-sangat enjoyable. Ya mungkin pembahasannya kok teknis banget. Kalau untuk musik gimana? Ya untuk musik gue dengerin lagu-lagu seperti lagu pop yang zaman dulu ya, kayak lagu Toto, lagu akustik seperti lagunya Whitesnake, lagu-lagu kekinian lah, lagu yang sangat populer sekarang, misal lagu EDM, masih fine gitu ya. Tapi gue lebih suka in-ear monitor ini untuk dengerin lagu-lagu yang punya teknikalitas bagus. Nah, gimana nih? 4 jutaan in-ear monitor ini worth it apa enggak? Langsung aja masuk ke kesimpulan. Jadi gue akuin untuk Cadenza 4 ini bisa jadi salah satu in-ear monitor referensi di harga 4 jutaan. Apalagi harganya 4.300.000 ya, sangat terjangkau buat teman-teman yang cari in-ear monitor harga mid-range. Setupnya juga nggak susah di drive, kalian tinggal cari DAC dongle dengan output power yang nggak terlalu besar, 200 hingga 500 mW at 32 ohm. Dan untuk desain, ya gue rasa kembali lagi ke selera ya. Kalau mungkin gue pribadi, ada in-ear monitor yang lebih cantik, misal kayak in-ear monitornya Dita, nah mungkin, atau in-ear monitornya Moondrop, Blessing 3, ya itu cantik-cantik. Tapi secara suara, Let's Sure Cadenza 4 ini bisa mengimbangi atau bahkan di beberapa sektor lebih unggul daripada in-ear monitor yang gue sebutin tadi. Nah, penasaran kalian mau nyobain in-ear monitor ini? Mampir aja ke CSI Zone. Atau kalau teman-teman mau beli langsung aja cek CSI Zone di web ataupun di marketplace. Kalau kalian suka pembahasan video ini, kalian bisa like, share video ini, dan seperti biasa untuk terus dukung channel ini biar makin banyak bahas produk hi-fi, kalian bisa aktifkan notifikasi lonceng dan juga subscribe agar nggak ketinggalan informasi terbaru tentang produk-produk hi-fi. See you next time.